Berbicara mengenai sejarah Observatorium Astronomi ITERA Lampung yang kita kenal saat ini, itu menarik kembali satu benang sejarah skenario pembentukan ini ke tahun 2016. Kala itu ada peristiwa gerhana matahari yang kebetulan secara parsial melewati kota Lampung, dan ini dimanfaatkan oleh rektor dan sivitas akademika untuk mencoba mempromosikan astronomi yang sebenarnya sudah cukup populer ya di kalangan kaula muda. Dan ini merupakan satu kejutan sendiri bagi ITERA ketika pada saat itu lebih dari 1.000 pengunjung dari yang saya dengar itu memang berkumpul di kampus ITERA. Ini membuat Pak Rektor, kala itu adalah almarhum Pak Oviar, itu mempunyai kesan tersendiri terhadap potensi pengembangan sains dan teknologi yang terkait dengan kedirgantaraan, yang menurut beliau pada saat itu hendaknya bisa menjadi salah satu yang diandalkan ke depan oleh Institut Teknologi Sumatera. Nah, oleh karena itulah momen ini digunakan untuk mencanangkan bersama-sama ITB satu proses untuk mencoba membidani kelahiran observatorium dan program studi yang terkait dengan kedirgantaraan di kampus ITERA ini. Proses ini berlangsung secara paralel, di mana kita mencoba menggandeng pemerintah Provinsi Lampung dengan Institut Teknologi Bandung sebagai resource-nya untuk mencoba menjajaki bagaimana proses pendirian observatorium ini bisa berlangsung. Nah, rencana besar yang ketika itu pernah digelar adalah mencoba memanfaatkan salah satu lokasi geografis di Lampung yang potensial seperti Gunung Betung untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai ITERA Astronomical Observatory Earth and Space Science Education Center atau disingkat IAO-SX ya, di Gunung Betung. Nah, konsep ini memadukan tentu aja wisata alam, kemudian mengekspos kekayaan kultur, hortikultur maupun geografis di situ bersama dengan wisata langit yang ada di Observatorium Astronomi di puncak Gunung Betung. Nah, tentu aja proses ini penuh dinamika, tapi kita menyaksikan dalam periode 2017 peletakan fondasi dari observatorium ini dijalankan dengan begitu intensif. Sejalan dengan itu juga banyak pertemuan dilakukan dengan Direktorat Belmawa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencoba membinani kelahiran program studi sains atmosfer dan keplanetan. Jadi sejarah dari observatorium ini sangat melekat dengan sejarah kelahiran UPT MKG dan program studi sains atmosfer dan keplanetan. Karena waktu itu pimpinan ITERA, Pak Oviar khususnya, itu melihat bahwa kepengembangan multidisiplin di ITERA itu merupakan satu keniscayaan. Dan kita sudah meninggalkan praktek pengembangan program studi yang sifatnya monodisiplin. Nah, ini yang akhirnya membidani terbentuknya 3 unsur utama yang terkait dengan kedirgantaraan, yakni program studi sains atmosfer dan keplanetan, tempat penempaan sumber daya manusia muda di kampus ITERA yang didukung oleh Observatorium Astronomi ITERA Lampung dan Taman Meteorologi atau Pusat Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, kali ini kita melihat dalam wujudnya yang paling baru ada kelahiran pusat riset dan inovasi juga yang memperkaya ini semua. Jadi intinya pengembangan ini sebenarnya membentuk satu ekosistem sains kedirgantaraan yang hendaknya bisa dituan rumahi oleh kampus ITERA untuk bisa dilaksanakan secara seutuhnya. Observatorium ini berdiri pertama pada tahun 2018 secara de facto ya, melalui surat keputusan pengangkatan kepala UPT Observatorium Astronomi, tapi sebenarnya secara de facto-nya yaitu sudah ada sejak tahun 2017 ya. Jadi secara de jure aja itu sebenarnya mulai lahir tahun 2018. Tapi kegiatannya yang terkait apalagi dengan masyarakat sudah dirasakan dari sejak tahun 2016 bahkan gitu ya. Jadi punya benang merah yang lebih jauh. Seperti halnya kalau kita ingat Observatorium Bosca yang secara resmi mungkin diresmikan ITB tahun 1959 tapi eksis dari tahun 1928 karena dirasakan oleh masyarakat. Ini membuat memang observatorium itu punya nilai-nilai yang unik ya dibandingkan dengan nilai kampus secara umum, karena dia langsung berinteraksi dengan masyarakat jauh sebelum secara resmi, secara formal dia diresmikan sebagai satu institusi. Nah, jadi dengan landasan sejarah yang kebetulan karena masih pendek jadi masih bisa dituturkan, dan mungkin kalau observatorium ini umurnya udah 50 tahun, mungkin ini mesti jadi satu catatan penting bagi generasi berikutnya ya.
Sebut saja Observatorium Bosca yang sudah 100 tahun itu masih menyimpan catatan dari terbentuknya tahun 1923-1928. Jadi ini merupakan tanggung jawab generasi berikutnya untuk menyimpan sejarah pembentukan observatorium yang memang untuk negara seluas Indonesia ini masih belum banyak gitu ya. Nah, sejalan dengan apa yang memang ingin dicanangkan oleh ITERA dan selaras dengan apa yang memang diemban oleh ITERA, misi mencerdaskan itu menjadi kata kunci yang paling penting ya. Jadi kita mencoba mencerdaskan masyarakat, kemudian mencoba membangun jejaring pengamatan langit dengan memanfaatkan keuntungan komparatif dari kita yang ada di lintang yang khas dekat ekuator. Dan ya tentunya ini hanya bisa dilaksanakan kalau kita secara proaktif berpartisipasi dalam jejaring yang sifatnya bukan saja domestik tapi regional bahkan internasional sekalipun. Jadi observatorium memang ditakdirkan untuk menjadi satu lembaga yang mesti bersifat internasional. Premisnya sederhana, kalau kita ngomong benda langit nggak bisa dikapling-kapling per negara, itu milik semua umat manusia di bumi. Nah, bagaimana observatorium itu bisa mencapai atau menjalankan visi misi ITERA secara keseluruhan dalam fungsinya sebagai satu observatorium? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, utamanya memang observatorium itu sebenarnya rumah untuk kita melakukan penelitian dan eksplorasi langit. Itu misi penting, sehingga semua insan di observatorium itu adalah insan yang tiada henti mengeksplorasi langit. Untuk apa? Untuk mencerdaskan bangsa, salah satunya. Untuk mencoba memanfaatkan langit bagi pendidikan keantariksaan untuk seluruh strata masyarakat, utamanya adalah pendidikan tertier di Institut Teknologi Sumatera. Jadi, atau kurang lebih tempat laboratorium mahasiswa dan dosen ya untuk melakukan pembelajaran maupun pendidikan. Nah, lokasi OAIL itu juga unik ya, karena kita tahu bangunan observatorium juga punya daya tarik yang unik yang bisa mengundang minat wisata edukasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak langit. Museum, observatorium, sama halnya seperti gedung-gedung museum perpustakaan yang langka, itu merupakan tempat masyarakat tuh banyak mencoba mencari atau menimba ilmu pengetahuan di tempat-tempat seperti itu. Insya Allah observatorium memang akan mencoba mengambil perannya seperti itu. Nah, observatorium juga diisi oleh insan-insan yang pada hakikatnya mempunyai talenta dalam bidang penelitian, pengembangan instrumentasi, pendidikan masyarakat, sehingga memang satu observatorium itu lebih dari cuma sekedar tempat peneropongan bintang. Dia juga merupakan playground dari semua para pelaku pencerdasan bangsa ini melalui pemanfaatan pengetahuan kedirgantaraan bagi masyarakat yang luas. Nah, terakhir tentu aja observatorium dalam rangka mencoba membuat ITERA itu bukan hanya secara lokal itu memang relevan, tapi juga secara global dia bisa dihormati oleh lembaga-lembaga lain. Observatorium merupakan salah satu ujung tombak di mana kampus itu bisa membangun jejaring kerjasama yang baik sifatnya regional maupun internasional, dan tidak pernah ada kapal batas politik kerjasama keilmuan, sehingga sangat mudah bagi observatorium itu untuk membangun satu jejaring kerjasama dengan siapapun, dengan negara yang berideologi manapun, selama semuanya punya kecintaan pada sains kedirgantaraan. Observatorium Astronomi ITERA Lampung memiliki cukup banyak fasilitas untuk menunjang tridharma perguruan tinggi. Dari sekian banyak teleskop yang kita miliki, seperti teleskop portable, kemudian binokuler yang digunakan baik untuk penelitian maupun untuk pengajian masyarakat. Nah, salah satu teropong yang paling utama andalan dari observatorium adalah yang ada di belakang saya ini, yakni teleskop OZT ALTS. OZT sendiri adalah atribut kita kepada almarhum rektor yang merupakan perintis dari pembangunan observatorium ini, dan ALTS itu dari Astelco Lunar Telescope System. Teleskop ini merupakan satu dari 14 teleskop tercanggih di dunia untuk mengamati bulan secara umumnya. Tapi pada secara khususnya kita gunakan ini sebagai salah satu andalan utama untuk mengcapture dan mendeteksi hilal yang merupakan satu penanda penting dalam setiap awal bulan Komariah. Kenapa dikatakan robotik? Karena memang feature dari teleskop ini yang mempunyai diameter 15 cm dan f/p 8 dilengkapi dengan 2 detektor baik dalam inframerah maupun dalam visual, itu memang untuk mencoba sedini mungkin
mungkin mendeteksi kehadiran hilal di ufuk barat ketika matahari terbenam, atau sering disebut sebagai hilal bulan muda, atau sering juga disebut sebagai waxing crescent. Nah, hilal ini menjadi penting karena dia merupakan salah satu alat keputusan penting dalam pengambilan atau penentuan tanggal satu setiap bulan Komariah, utamanya bulan Ramadan dan bulan Syawal ya, yang paling banyak kepentingan umat Muslim. Namun tentu aja komitmen dari ALTS ini bukan hanya pada tanggal-tanggal ibadah yang penting seperti itu aja. Sepanjang tahun, hampir setiap awal bulan Komariah, teleskop ini secara otomatis dan self working, dia akan mengarah ke sabit bulan, kemudian mencoba capture, mengakuisisi datanya untuk kemudian nanti disimpan dalam database. Nah, teleskop ini dikatakan robotik karena memang bisa dikatakan ke depan akan bekerja tanpa kehadiran manusia. Seperti halnya saya tidak akan berdiri di sini untuk mengawasi teleskop ini bergerak. Teleskop ini akan buka menutup atapnya, memonitor cuaca, mengarahkan ke bulan, kemudian mengcapture image-nya, kemudian menyimpan ke database secara rutin sesuai dengan program yang sudah dibuat bahkan jauh-jauh sebelumnya.